Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dan keberkahan. Silakan anak-anak duduk dengan tenang dan rapi. Doa akan dipimpin oleh Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa kira-kira kok nggak masuk? Terlambat. Oke. Selanjutnya
Cukup? Oke, silakan diskusikan. Ya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Di sini ibu akan tulis pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Mungkin dari kelompok satu terlebih dahulu. Ya, saya mau bertanya, Bu. Ya, Pak. Ayo. Kenapa ya, Bu, yang sakit itu kan kaki, tapi otak itu merasakan? Kenapa?
semuanya. Oke, nah setelah kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dan mencatat hasilnya, mungkin bisa disimpulkan dari kelompok 2. Yuk dibacakan kesimpulannya dari percobaan 1, 2, dan 3. Silahkan berdiri di tempat saja, nggak apa-apa. Kesimpulan dari percobaan 1, 2, dan 3. Ya. Kesimpulan dari percobaan 1, ketika tangan didekatkan ke api lilin, kulit kita segera merasakan panas. Saraf itu mengirim pesan ke otak, lalu otak memerintahkan tangan untuk menjauh agar tidak terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem saraf membantu tubuh bereaksi cepat untuk melindungi diri dari bahaya panas. Jadi percobaan kedua, saat tangan menggenggam es batu, kulit merasakan dingin yang menusuk. Saraf di kulit memberitahu otak bahwa tangan tidak nyaman, sehingga otak memerintahkan tangan untuk melepaskan es. Percobaan ini membuktikan bahwa sistem saraf menjaga tubuh agar tidak terlalu lama terkena suhu dingin yang bisa membahayakan. Kemudian kesimpulan percobaan ketiga, ketika punggung tangan dan lengan dijepit, rasa sakit lebih terasa di punggung tangan. Hal ini karena punggung tangan memiliki lebih banyak saraf perasa dibanding lengan. Saraf mengirim pesan ke otak, lalu otak membalikkan rasa sakit. Percobaan ini menunjukkan bahwa sistem saraf membantu tubuh merasakan nyeri dan memberi tanda agar kita berhati-hati. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak rumuskan di depan ini tadi apakah sudah terjawab? Sudah. Jadi, kenapa yang sakit tadi tapi otak itu merasakan? Karena otak itu merupakan bagian sistem saraf manusia. Kemudian siapa yang memberitahu rasa sakit tadi? Ya otak, karena sistem saraf tadi menerima rangsangan dari kulit, kemudian mengirim pesan ke otak, lalu otak mengendalikan tubuh manusia. Kemudian kenapa kalau kita sakit spontan teriak? Nah itu reaksi dari tubuh kita ketika ada bahaya. Ketika tadi tangan didekatkan pada panas api lilin, itu akan spontan menghindar karena itu bahaya. Nah itu yang memerintahkan adalah otak. Oke, nah sekarang untuk kelompok 3, kira-kira kenapa ya sistem saraf itu sangat penting sekali bagi keselamatan tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari? Tapi jawabnya sambil berdiri, Ibu. Sambil juga saya Jawabannya itu dengan begitu sistem saraf sangat penting bagi keselamatan tubuh manusia karena dapat membantu tubuh bereaksi cepat saat merasakan bahaya. Tepuk tangan buat kita semua. Semuanya ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang sudah jadi kembali semuanya masing-masing ya. Dan semuanya untuk memastikan anak-anak sudah paham materi hari ini, Ibu akan adakan evaluasi singkat. Nanti silakan anak-anak kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek temannya ya. Ya, Bu. Sudah dapat semua? Sudah. Silakan Ibu beri waktu 5 menit cukup. Cukup. Silakan anak-anak. Sudah? Sudah.